Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Anjar Novitasari dengan NIM C210190093 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard dan menghitung denyut jantung janin. Pada pemeriksaan leopard ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama pemeriksaan leopard 1, yaitu tujuannya untuk mengetahui berapa tinggi fundus uteri dari perut ibu hamil. Nah, dari hasil tinggi fundus uteri nanti kita dapat menentukan berapa usia kehamilan dalam kandungan seorang ibu hamil. Pada pemeriksaan leopard yang kedua ini tujuannya untuk mengetahui bagian mana yang termasuk punggung bayi dan bagian mana yang termasuk bagian terkecil dari bayi atau ekstremitas bayi. Pada pemeriksaan leopard yang ketiga ini tujuannya adalah untuk menentukan bagian terendah dari bayi dalam perut ibu hamil, itu apakah kepala bayi atau bokong bayi. Pada pemeriksaan leopard yang keempat ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian terendah dari bayi dalam perut ibu hamil ini apakah sudah memasuki rongga panggul atau belum. Selanjutnya pemeriksaan menghitung denyut jantung janin. Dalam pemeriksaan denyut jantung janin ini kita harus menentukan data hasil dari pemeriksaan leopard yang kedua, yaitu penentuan punggung kanan atau punggung kiri bayi. Nah, untuk normalnya denyut jantung janin itu adalah 120 kali per menit sampai 160 kali per menit. Langsung saja ya kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Vivin yang bertugas pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Bu. Sebelumnya bisa diperlihatkan identitas gelangnya Ibu. Baik, saya cek terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, ini sudah sesuai dengan identitas gelangnya Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard. Dari pemeriksaan leopard ini terdapat 4 bagian Ibu, yaitu pemeriksaan leopard 1, pemeriksaan leopard 2, pemeriksaan leopard 3, dan pemeriksaan leopard 4. Kemudian saya juga akan melakukan pengukuran denyut jantung janin. Gitu ya Ibu. Nanti pada pemeriksaan leopard 1 ini tujuannya pada pemeriksaan leopard 1 tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa tinggi fundus uteri pada perut ibu. Nah, nanti bisa hasilnya bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa usia kehamilan ibu sekarang. Kemudian pada pemeriksaan leopard 2 ini nanti tujuannya untuk mengetahui bagian mana yang termasuk punggung bayi dan bagian mana yang termasuk bagian terkecil dari bayi atau ekstremitas bayi. Nah, jika hasilnya adalah berupa lurus dan datar, itu berarti termasuk punggung bayi ya Bu. Tapi jika berupa benjolan, itu berarti termasuk bagian terkecil dari bayi atau ekstremitas bayi. Kemudian pada pemeriksaan leopard yang ketiga, ini tujuannya untuk mengetahui bagian yang terendah dari bayi pada perut ibu ini, apakah kepala bayi atau bokong bayi. Jika hasil yang didapatkan itu adalah berupa bulatan, keras dan melengking, berarti itu termasuk kepala bayi ya Bu. Tetapi jika hasilnya didapatkan adalah bulatan tetapi lunak, berarti itu termasuk bokong bayi. Gitu ya Bu. Nanti kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan leopard yang keempat ini adalah untuk mengetahui bagian terendah dari bayi ini apakah sudah memasuki rongga panggul ibu, apakah belum. Gitu ya Bu. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan mengukur denyut jantung janin. Nah, nanti prosedurnya saya meminta izin kepada ibu untuk membuka selimut-selimut terlebih dahulu. Kemudian saya raba bagian perut ibu ya untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan leopard 1 sampai 4 tadi. Nanti posisi kakinya seperti ini ya Bu pada pemeriksaan leopard 1 sampai 3, tetapi pada pemeriksaan
sampai 20 menit. Apakah Ibu sudah bersedia? Apakah ada yang mau ditanyain terlebih dahulu Ibu? Kalau tidak ada, saya tutup privasi terlebih dahulu ya Bu, dan saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik Bu, permisi ya Bu. Baik Bu, kita mulai sekarang ya Bu. Saya izin untuk membuka selimut terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan level 1, yaitu dengan cara saya meraba bagian perut Ibu ya. Permisi Ibu, di sini saya meraba bagian perut Ibu, kemudian saya telusuri berjalan sampai ke atas sampai menemukan puncak dari tinggi fundus uteri. Kemudian saya akan mengukur ya Bu, mengukur dengan pitameter ini ya Bu. Nah, mengukurnya itu dalam satuan sentimeter. Dan pada pitameter ini terdapat satuan sentimeter. Nah, ini menghadap ke perut Ibu supaya hasilnya tidak bias atau tidak ada pengurangan atau penambahan. Gitu ya Bu. Nah, ini saya ukur dari tepi atas tulang sifisis, yaitu kita cari terlebih dahulu ya Bu. Nah, di sini ya Bu, tepi atas tulang sifisis, kemudian saya tarik sampai ke puncak dari tinggi fundus uterinya. Nah, tadi di sini ya Bu. Nah, ini sudah saya dapatkan hasilnya, yaitu 28 cm. Nah, ketika sudah menemukan tinggi fundus uterinya adalah 28 cm, kemudian kita langsung menghitung usia kehamilan Ibu sekarang ya. Dalam menghitung usia kehamilan Ibu sekarang dalam bulan, ini terdapat ada rumusnya ya Bu. Rumusnya yaitu tinggi fundus uteri dikali 2 kemudian dibagi 7. Karena hasil tinggi fundus uterinya adalah 28 cm, kemudian saya kalikan 2 hasilnya 56, kemudian saya bagi 7 hasilnya 8. Berarti usia kehamilan Ibu sekarang adalah 8 bulan atau 32 minggu. Jadi ya Bu. Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lepot yang kedua, yaitu saya raba bagian perut Ibu ya. Nah, ini saya tangan kiri saya tekan, kemudian yang tangan kanan saya rasakan Ibu. Kemudian nanti sebaliknya, tangan kanan saya tekan, kemudian tangan kiri saya merasakan. Nah, ini saya tekan yang bagian tangan kiri ya Bu. Kemudian yang tangan kanan saya juga tekan sedikit. Nah, jika hasilnya tadi adalah datar atau lurus, berarti itu menandakan punggung bayi ya Bu. Tetapi jika berupa benjolan, itu termasuk bagian terkecil dari bayi atau ekstremitas bayi. Nah, di sini yang saya dapatkan tadi, yang tandanya berupa lurus atau datar itu berada di bagian kanan perut Ibu, berarti ini termasuk punggung bayi. Punggung bayi berada di kanan perut Ibu. Di sini ya Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya pada pemeriksaan leopard yang ketiga ini, tangan saya yang kanan berada di bawah perut Ibu, kemudian yang tangan kiri berada di atas perut Ibu. Nah, di sini saya rasakan ya Bu, jika hasilnya adalah bulat, keras, dan melengking, berarti itu termasuk kepala bayi. Tetapi jika hasilnya adalah bulat tetapi lunak, berarti itu termasuk bokong bayi. Begitu ya Bu. Saya tekan sedikit ya Bu. Kemudian saya gerak-gerakan. Nah, ini saya dapatkan hasilnya adalah bulat, keras, dan melengking ya Bu. Berarti ini termasuk kepala bayi. Berarti kepala bayinya berada di bawah. Gitu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan leopard yang keempat. Nah, ini posisi kakinya saya turunkan terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu.
ini, kemudian saya posisinya berada di samping ibu menghadap ke kaki ibu, gitu ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan melakukan palpasi pada perut ibu, permisi ya Bu. Kemudian saya raba. Nah, jika hasilnya adalah tangan saya seperti ini ya Bu, berarti itu tandanya kepala bayi itu belum memasuki rongga panggul ibu. Tetapi jika hasilnya ini tangan saya tidak bisa bersatu, berarti kepala bayi sudah memasuki rongga panggul ibu, begitu ya Bu. Tapi hasilnya adalah ini hasilnya tangan saya tidak bisa menyatu ya Bu, berarti kepala bayi sudah memasuki rongga panggul, begitu ya Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan pengukuran denyut jantung janin. Nah, ini di sini saya menggunakan ini ya Bu, namanya yaitu Lennec. Nah, nanti di sini tujuannya untuk mengetahui berapa denyut jantung janin. Nah, ini untuk mengetahui denyut jantung janin ini kita menggunakan pemeriksaan level yang kedua tadi ya Bu, yaitu menentukan bagian mana punggung bayi dan bagian mana yang terkecil dari bayi atau ekstremitas bayi. Nah, tadi sudah didapatkan hasil bahwa punggung bayi berada di sebelah kanan perut ibu, di sebelah sini ya Bu. Jadi ini saya akan mendengarkan denyut jantung janin. Tetapi sebelumnya saya juga harus meraba bagian nadi radialis ibu. Saya boleh meminjam tangan sebentar Ibu? Boleh. Kalau begitu saya pinjam dulu ya Ibu untuk meraba bagian nadi radialis ibu atau pembuluh darah ibu. Tetapi jika yang saya dengar sama yang saya rasakan ini adalah sama ketukannya, berarti yang saya dengar itu adalah bukan denyut jantung janin dalam perut ibu, tetapi pembuluh darah dari ibu. Ini saya dengarkan ya Ibu. Sambil saya dengarkan, saya dengarkan sampai 1 menit ya Bu. Sebentar ya Bu. Ini saya juga meraba bagian tangan ibu ya. Saya hitung sampai 1 menit ya Bu. Nah, baik Ibu, hasilnya yang saya dengar adalah denyut jantung janin dari dalam perut ibu, bukan pembuluh darah ibu, begitu ya Bu. Nah, tadi didapatkan hasil bahwa denyut jantung janin itu adalah normal ya Ibu, tidak kurang dan tidak tambah. Nah, dalam denyut jantung janin ini normalnya adalah 120 kali per menit sampai 160 kali per menit ya Ibu. Tadi saya sudah mendengarkan bahwa hasilnya adalah 120 kali per menit ke atas. Begitu normal ya Bu. Nah, baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah melakukan pemeriksaan leopard dari pemeriksaan leopard 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan mengukur denyut jantung janin dalam perut ibu. Nah, baik Ibu, saya akan kembali ke ruang keperawatan. Nanti kalau Ibu membutuhkan bantuan saya bisa meminta bantuan suami atau keluarganya untuk memanggilkan saya di ruang keperawatan, begitu ya Ibu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar 20 sampai 30 menit untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu, begitu ya Ibu. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyain Ibu? Baik Ibu, kalau tidak ada saya permisi dulu ya Ibu. Ibu, saya sudah selesai melakukan